Donasi dakwah multimedia Nidaus Salam. Berikan donasi terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kita melanjutkan pembahasan kitab Ar-Ruh yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Kita masuk di bab yang pertama. Beliau berkata, Ammal mas'alatul ula. Sedangkan pertanyaan pertama, dan telah kita sebutkan bahwa Al-Imam Ibnu Qayyim itu menyusun kitab ini dengan model pertanyaan. Jadi babnya itu dibuat pertanyaan. Karena kitab ini ditulis disebabkan karena banyaknya pertanyaan yang sampai kepada beliau. Sehingga beliau ketika membabat, maka pertanyaan setelah itu jawabannya. Beliau berkata, wa hiya hal ta'riful amwatu bi ziyaratil ahya'i wa salamihim alaihim amla. Pertanyaan, apakah orang-orang yang sudah mati bisa mengetahui ziarahnya orang-orang yang hidup dan salamnya orang-orang yang hidup kepada mereka, atau orang yang sudah meninggal itu tidak mengetahui. Jadi di sini maksudnya beliau akan membahas bab atau pertanyaan, jika kita ziarah kubur, kemudian kita mengucapkan salam kepada mereka, orang-orang yang sudah meninggal di kubur. Pertanyaan di sini, apakah orang yang meninggal itu tahu kita kalau kita itu sedang ziarah? Kemudian yang kedua, apakah mereka itu mendengar suara salam kita ketika kita mengatakan assalamualaikum ya ahla diyar, semoga keselamatan tercurah kepada kalian wahai penduduk sebuah negeri. Nah, jadi masalah pertama ini berkaitan dengan ketika orang yang masih hidup itu ziarah kubur dan mengucapkan salam kepada mereka. Apakah orang yang meninggal itu tahu? Maka beliau berkata, kata beliau, intinya jawabannya nanti ringkasannya itu, kalau jawabannya Imam Qayyim, beliau mengatakan si mayit itu mengetahui ziarahnya orang yang hidup. Dan si mayit itu merasa tenang dengan kehadiran orang-orang yang hidup untuk menziarahi mereka. Dan si mayit itu juga mendengar suara salam mereka, mendengar suara salam orang yang hidup. Bahkan si mayit itu menjawab salamnya mereka. Cuma orang yang hidup tidak mendengar jawaban salam mereka. Ini inti dari jawaban yang dijawab oleh Imam Ibnu Qayyim. Walaupun nanti kita diskusikan sedikit, walaupun nanti mungkin kita berbeda pendapat, bukan berarti kita itu harus saling menyesatkan. Karena ini nanti akan banyak, nanti perlu menyebutkan banyak masalah-masalah yang mungkin bagi kita itu masalah-masalah yang aneh. Tetapi kita harus paham bahwa ini masalah ilmu. Ini masalah ilmu di mana ilmu itu akan berkembang. Sehingga ketika kita belajar seperti ini itu terkadang kita harus buka wawasan. Kita harus buka wawasan, jangan sampai seperti kata dalam tempurung, kita memahami sesuatu seakan-akan sudah paten, merupakan manhaj Ahlussunnah. Rupanya ketika kita bongkar masalah itu, rupanya masalah itu merupakan masalah khilafiyah.
Beliau berkata, kata Imam Qayyim, saya sebutkan ucapan beliau. Beliau mengatakan qala Ibnu Abdul Bar. Berkata Imam Ibnu Abdul Bar, thabata ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, ma min muslimin yamurru bi qabri akhihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidak ada orang muslim yang melewati kuburan sahabatnya, karena ya'rifuhu fid dunya, di mana orang yang meninggal itu dia kenal ketika masih hidup, yaitu mereka itu sahabat karib lah, mereka itu saling mengenal. Kemudian orang itu datang ke kuburan sahabatnya, fayusallimu alaihi, kemudian orang yang hidup ini dia mengucapkan salam kepada sahabatnya yang meninggal. Ada orang dia mengunjungi kuburan sahabatnya yang dia kenal di dunia. Setelah itu dia masuk mengucapkan salam. Illa raddallahu alaihi ruhahu, kecuali Allah akan mengembalikan rohnya kepada jasadnya. Hatta yarudda alaihi salam, sampai akhirnya orang yang meninggal itu bisa menjawab salamnya orang itu. Ini hadis yang dibawakan oleh Imam Al-Qayyim, hadis pertama. Dan beliau menyebutkan di sini bahwasanya hadis ini, kata Imam Ibnu Abdul Bar, termasuk ulama besar alul hadis, beliau mengatakan sabata. Sabata itu istilah kalau hadisnya itu sahih, versi Imam Ibnu Abdul Bar. Demikian juga nanti Syekhul Islam pun juga mengikuti di beberapa tempat. Syekhul Islam di Majmu' Fatawa, beliau juga mengikuti apa yang diucapkan oleh Imam Abdul Bar, Ibnu Abdul Bar. Namun hadis ini diteliti oleh para ulama secara ringkas, banyak sekali nanti takhrijnya. Secara ringkas, hadis ini la yathbutu marfu'an wala mauqufan. Hadis ini tidak tepat, tidak tetap, yaitu maksudnya tidak sahih secara marfu itu sampai ke Rasulullah, wala mauqufan atau mauquf itu kembali ke sahabat, bal huwa munkar, tetapi hadis ini adalah hadis yang mungkar. Kama qalahu Ibnu Rajab rahimahullah taala, sebagaimana itu yang ditarjih sama Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Waqad awradahu Al-Albani fi silsilatid dhaifah, dan Syalbani menyebutkan hadis ini, kemudian nanti dimasukkan hadis ini dalam kitab silsilah hadis dhaifah. Jadi hadis yang dibawakan oleh Imam Al-Qayyim, Imam Al-Qayyim mengikuti tarjihnya Imam Ibnu Abdul Bar yang mengatakan bahwasanya hadis ini sahih. Tapi kalau Imam Ibnu Rajab, Imam Ibnu Rajab beliau mengatakan hadis ini dhaif. Dan Syalbani nanti mengikuti tarjihnya Imam Ibnu Rajab. Berarti intinya di sini, hadis ini khilaf di antara para ulama apakah sahih atau tidak. Kalau hadisnya sahih, berarti menyebutkan faidah bahwa orang yang meninggal itu tahu orang yang menziarahi dan mereka bisa menjawab salamnya. Tapi kalau hadisnya dhaif, berarti hadis ini tidak bisa dipakai untuk menetapkan masalah ini. Kata beliau, kata Imam Ibnu Qayyim, saya bacakan sama beliau. Beliau mengatakan fahadha nassun fi annahu ya'rifuhu bi'ainihi. Hadis ini sebagai dalil bahwa orang yang meninggal itu bisa mengetahui orang yang ziarah kepadanya secara personalnya. Misalkan saya datang ke kuburan si A yang saya kenal, kemudian saya mengucapkan salam, maka si Ma itu tahu, oh Tobroni mengunjungi saya. Jadi kayak orang sakit lah, kita ziarah ke kediaman dia. Dia tahu kita dan dia itu merasa bangga, merasa tenang dengan kehadiran kita. Beliau mengatakan hadis ini sebagai dalil akan mayit itu bisa mengetahui orang yang mendatanginya. Wa yaruddu alaihi salam, dan ini dalil bahwa si mayit itu mendengar ucapan salam dan si mayit itu menjawab. Setelah itu beliau mengatakan, kata beliau, wa fi sahihain, dan ada beberapa riwayat sahih
bahwa si mayit itu mendengar orang yang masih hidup. Itu nanti akan kita bahas nanti ada bab sendiri. Beliau mengatakan, wa fi sahihaini anhu, dalam hadis sahih Bukhari Muslim dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min wujuhin muta'addidatin, dari banyak jalan, annahu amara bi qatl Badrin. Rasulullah ketika menang dalam perang Badar, Rasulullah perintahkan kepada orang-orang kafir yang meninggal di Badar, fa'ulqu fi qalibin, kemudian jasad-jasad mereka dilempar di sumur. Tsumma jaa'a hatta waqafa alaihim. Setelah berlangsung beberapa hari, beliau datang ke kuburan mereka. Wa nadahum bi asma'ihim, dan Rasulullah panggil satu persatu mereka. Nama mereka satu persatu. Ya fulan bin fulan, wa ya fulan bin fulan, hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan. Apakah kalian itu mendapatkan benarnya janji Tuhan kalian? Fa ini wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan. Kalau saya telah mendapatkan benarnya janji Tuhan saya. Faqala lahu Umar, maka Umar bin Khattab bertanya, ya Rasulullah, ma tukhatibu min aqwamin qad jayyafu. Wahai Rasulullah, kenapa Anda itu ngomong manggil orang-orang yang sudah pada mati? Yaitu karena mereka sudah pada mati. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, walladzi ba'atsani bil haqqi, demi zat yang telah mengutusku dengan kebenaran, ma antum bi asma'a lima aqulu minhum, tidaklah mereka lebih mendengar apa yang saya ucapkan daripada kalian. Yaitu orang-orang yang sudah mati itu, mereka lebih mendengar apa yang saya omongkan daripada kalian. Walakinnahum la yastati'una jawaba. Cuma orang-orang ini yang sudah mati itu yang mendengar ucapan saya, mereka tidak bisa menjawab ucapan saya. Cuma mereka itu mendengar omongan saya. Dan ini hadisnya sahih, Bukhari Muslim hadisnya. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, wa thabata anhu, demikian juga telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, annal mayyita yasma'u qur'ani 'alil musyayyi'ina lahu. Sesungguhnya orang-orang yang meninggal, mereka mendengar suara terompah orang-orang yang mengiringi jenazahnya. Idzan sarafu anhu, ketika mereka itu sudah keluar dari kuburan. Jadi kalau kita menguburkan jenazah, kemudian setelah itu kita keluar dari kuburan, maka si mayit itu mendengar suara terompah kita. Kata Imam Ibnu Qayyim mengatakan, dari sini kita mendapatkan dalil bahwa si mayit itu mendengar suara orang yang masih hidup. Si mayit itu mereka bisa mendengar suara orang yang masih hidup. Setelah itu beliau mengatakan, kata beliau, yaitu dalil kalau si mayit itu bisa mengetahui, si mayit itu mereka itu bisa mendengar suara orang yang masih hidup. Setelah itu beliau mengatakan, waqad syara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam li ummatihi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mensyariatkan kepada umat beliau, idza sallama 'alal ahlil qubur, kalau kita itu masuk kuburan, kita itu dianjurkan untuk mengucapkan salam. Yusallimu alaihim man yukhatibunahum, dan kita itu mengatakan assalamu alaikum. Assalamu alaikum, kum, semoga keselamatan tercurah kepada kalian. Kum itu berarti mukhatab, yang diajak bicara. Fahadha khitabun liman yasma'u wa yaqil. Beliau mengatakan, dan ucapan assalamualaikum, ketika saya mengatakan kum antum kalian, maka kata beliau ini panggilan atau ucapan omongan kepada orang-orang yang bisa mendengar ucapan kita, karena memakai dhamirnya itu, kata gantinya itu kalian. Walau la dzalika lakana hadzal khitab bi manzilati khitabil ma'dum. Jadi intinya di sini, intinya kata beliau kedua, kita itu kalau masuk kuburan, kita itu diperintahkan untuk mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal diyar minal muslimina wal muslimat. Kita mengatakan assalamualaikum, semoga keselamatan tercurah kepada kalian. Ketika saya mengatakan kalian, berarti mereka itu yang kita ajak ngobrol. Mereka itu orang yang mendengar suara kita. Kalau mereka tidak mendengar suara kita, enggak mungkin, kata beliau, kata Imam Qayyim, tidak mungkin kita memakai kalian kalau mereka tidak mendengar suara kita. Kalau mereka mendengar suara kita, berarti menunjukkan mereka itu bisa mendengar ucapan kita. Setelah itu beliau mengatakan, wassalafu mujmi'una ala hadza.
Dan ulama-ulama salaf sepakat dalam masalah ini, yaitu sepakat bahwa kita itu kalau masuk kubur, kita itu mengatakan assalamualaikum, dan kum, kalian, menunjukkan bahwasanya mereka itu bisa mendengar. Wa qad tawataratil atharu anhum bi annal mayyit ya'rifu bi ziyaratil hayyi lahu wa yastabshiru bihi. Dan telah banyak sekali cerita-cerita dalam athar bahwa orang yang meninggal itu mereka bisa mendengar suara orang yang masih hidup. Nanti akan kita bahas sendiri, pembahasan sendiri, apakah si mayit itu mendengar orang yang masih hidup. Kalau Syekhul Islam, sebenarnya Imam Al-Qayyim itu mengikuti Syekhul Islam. Imam Al-Qayyim itu di kitabnya ini itu beliau mengikuti ucapan Syekhul Islam persis di kitab Majmu' Fatawa. Tetapi nanti Syekhul Islam di pembahasan terakhir beliau mengatakan, Syekhul Islam, fahadha khitabun lahum. Ini merupakan khitab. Khitab itu lawan bicara, yang diajak bicara. Wa innama yukhatibu man yasma'. Dan kita itu kalau ngobrol dengan orang yang bisa mendengar ucapan kita. Setelah itu beliau mengatakan dari Syekhul Islam, annal mayyit yasma'u fil jumlati kalamal ahya. Memang mayit itu secara umum mereka itu bisa mendengar suara orang yang masih hidup. Wala yajibu ayyakunal sam'u lahu da'in. Tapi tidak melazimkan semua suara itu didengar sama si mayit. Dan tidak melazimkan bahwa mayit itu mendengar terus-menerus, itu tidak. Tapi intinya secara global, mayit itu bisa mendengar suara yang masih hidup itu secara global. Tapi apakah terus-menerus, apakah semua ucapan? Maka beliau mengatakan tidak harus. Bal qad yasma'u fi halin duna hal. Tapi terkadang mayit itu mendengar, terkadang tidak. Sehingga apa? Sehingga tidak bisa kita pukul rata mayit itu mendengar suara yang masih hidup semuanya. Kita katakan tidak. Ini kata beliau, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Intinya nanti beliau di sini poin pertama yang dibahas sama beliau itu bahwa si mayit itu mereka mendengar orang yang masih hidup dan mereka mengetahui orang yang ziarah kepadanya. Ini poin pertama yang disebutkan oleh beliau. Dan beliau nanti menyebutkan banyak sekali cerita-cerita. Dan beliau mengatakan nanti di sini ada poin penting juga. Dan waktu yang terbaik untuk kita ziarah itu hari Jumat. Hari Jumat itu mulainya Jumat, yaitu malamnya. Itu dianjurkannya, yaitu di hari Jumat. Itu nanti banyak sekali lah cerita-cerita yang beliau sebutkan. Ada sebuah cerita, ini saya sebutkan satu saja, karena banyak sekali cerita-cerita yang disebutkan sama Imam Al-Qayyim. Ada satu cerita dari Muhammad bin Husain. Beliau mengatakan, haddatsani Yahya bin Bistam al-Asfar, telah menceritakan kepada saya Yahya bin Bistam, haddatsani Misma'. Beliau mengatakan telah mengabarkan kepada saya Misma'. Haddatsani rajulun min ali Asim al-Jahdari. Beliau berkata telah mengabarkan kepada saya salah satu keluarga dari Imam Asim al-Jahdari. Qala, beliau berkata, kata keluarganya itu beliau mengatakan, Ra'aitu Asiman al-Jahdari. Saya mimpi, dan dalam mimpi saya itu saya ketemu dengan Asim al-Jahdari. Ba'da mautihi bisanatain, setelah 2 tahun kematian beliau. Jadi Imam Asim al-Jahdari itu ketika meninggal dunia setelah 2 tahun, ada salah satu keluarganya itu yang melihat dalam mimpi, bermimpi ketemu dengan beliau. Fakultu, maka saya, yaitu yang bermimpi itu, tanya kepada Imam Asim, Alaysa qad mitta? Wahai Imam, bukankah anda itu sudah meninggal? Qala bala. Maka Imam Asim mengatakan iya. Qultu fa'ina anta? Terus anda sekarang di mana? Qala, maka beliau mengatakan, ana wallahi fi raudhatin min riyadil jannah. Saya alhamdulillah, saya berada di taman-taman surga. Ana wa nafarun min ashabi. Saya kumpul dengan beberapa sahabatku, yaitu sahabat-sahabatku di dunia, yang dulu kita kumpul di dunia, setelah itu kita pada meninggal dan kita kumpul lagi. Najtami'u kulla lailati jum'atin, dan kami
berkumpul di situ setiap hari Jumat dari malamnya sampai paginya. Dan kami, kata beliau, Asim Al-Jahdiri, beliau bercerita, dan kami itu kumpul dengan teman-teman kami, kemudian kami mendatangi Bakar bin Abdullah Al-Muzani, Al-Imam Al-Muzani. Fatalaqa akhbarakum, dan kami menanti kabar-kabar kalian, yaitu setiap hari Jumat itu kami itu menunggu kabar-kabar kalian orang-orang yang masih hidup. Qala qultu ajsadukum am arwahukum, kalian itu berkumpul rohnya kalian saja atau jasadnya juga? Yaitu apa kalian itu berkumpul itu kalian dengan jasadnya atau roh saja? Maka beliau mengatakan, hayhata baliyatil ajsam, bukan, jasad-jasad kami sudah pada hancur. Wa innama tatalaqal arwah, tetapi yang berkumpul itu roh-roh kami. Qala qultu fahal ta'lamuna bi ziyaratina ilaikum, kemudian kami bertanya, apakah engkau itu mengetahui ziarahnya kami kepada kalian? Kalau kami ziarah kubur, apakah kamu itu tahu dengan ziarahnya kami? Qala na'am, iya, kami tahu. Na'lamu biha asyiyatal jum'ati wa yaumal jum'ati kullahu, dan kami itu biasanya tahunya kalau hari Jumat. Tahunya kalau hari Jumat kalian mengunjungi saya, itu saya tahu. Wa yaumas sabti ila tulu'i syamsi, dan nanti sampai hari Sabtu ketika matahari itu terbit. Matahari terbit selesai, biasanya kami sudah nggak bisa melihat kalian lagi. Qala qultu fa kaifa dzalikal ayyami kulliha, lah kenapa? Maka saya bertanya lagi, kenapa tidak setiap hari kalian itu bisa melihat kita? Maka beliau mengatakan, li fadli yaumil jum'ati wa 'azumatihi, karena kemuliaan hari Jumat. Karena kemuliaan hari Jumat sehingga kami hanya bisa melihat kalian ketika kalian ziarah kami itu ketika di hari Jumat. Ini cerita seperti ini nanti Imam Ibnu Qayyim di kitab Ar-Ruh itu beliau menyebutkan banyak sekali cerita-cerita seperti ini. Ini yang menunjukkan bahwa si mayit itu mereka bisa mendengar dan mengetahui orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mendatangi kuburnya mereka. Setelah itu beliau mengatakan, kata beliau, saya ringkaskan karena panjang sekali cerita-cerita yang beliau sampaikan. Beliau mengatakan, wa hadza babun fihi atharun katsiratin anis sahabah. Pembahasan masalah ini yaitu berkaitan dengan orang yang meninggal itu dia bisa mengetahui ziarahnya orang yang hidup. Beliau mengatakan telah datang banyak sekali cerita-cerita dari para sahabat. Wa kana ba'dul ansari, demikian juga orang-orang Ansar pun juga seperti itu. Yaitu mereka itu juga seperti itu. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa cerita-cerita para sahabat yang bermimpi itu juga banyak yang bermimpi seperti itu. Yang bermimpi mereka bisa melihat dalam mimpinya itu ketemu dengan saudaranya mereka yang meninggal. Setelah itu terjadi diskusi dengan mereka sampai akhirnya mereka itu mendapatkan informasi dari orang-orang yang meninggal bahwa mereka itu bisa melihat, bisa mengetahui ziarahnya orang-orang yang hidup. Setelah itu beliau mengatakan, setelah menyebutkan banyak cerita, wa hadhil marra'i, mimpi-mimpi ini kaidah penting yang beliau sampaikan, kata Imam Ibnu Qayyim, mimpi-mimpi ini wa illam tasluh bi mujarradiha li itsbati mithli dzalika, walaupun memang secara dalil tidak bisa dijadikan sebagai dalil, karena tidak mungkin syariat apalagi akidah dibangun di atas mimpi. Fahiya ala kathratiha, walaupun banyak jumlahnya, yaitu cerita-cerita tentang masalah mimpi itu banyak. Wa innaha la yuhsiha illallah, dan tidak ada yang menghitung jumlah cerita-cerita itu kecuali hanya Allah Ta'ala. Mimpi itu bukan dalil, sehingga kita pun bukan berdalil dengan mimpi ini saja, bukan. Qad tawata'at ala mithli hadzal makna, tapi yang aneh, kata beliau mengatakan, yang aneh itu kenapa kok banyak sekali mimpi-mimpi itu yang sama gitu loh. Mimpi-mimpi para sahabat, para tabi'in, mereka itu kok mimpinya itu kayak sama. Sehingga ini enggak main-main kalau seperti ini. Waqad qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang sahih, "Ar-ru'yakum qad tawata'at ala annaha fil ashr awakhir." Ketika Rasulullah itu membicarakan tentang Lailatul Qadar, Rasulullah mengatakan, saya melihat mimpi-mimpi kalian itu hampir benar ketika menetapkan kapan Lailatul Qadar di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Yaitu menunjukkan apa? Menunjukkan walaupun mimpi itu bukan dalil, tetapi
Jika mimpi itu banyak dan kayak mimpi itu sama, maka beliau mengatakan maka ini enggak main-main. Maka beliau mengatakan fa idza tawata'at ru'yal mu'minin ala syai'in, jika mimpinya orang-orang yang beriman itu kok sama, kana katawatu'i ru'yatihim lahu, maka ini seperti mereka itu melihat dengan mata mereka langsung, walaupun mereka itu melihatnya di mimpi. Katawatu'i ru'yihim ala istihsanihi wastiqbahihi, seperti misalkan kalau mereka itu berpendapat orang-orang mukmin itu ini perkara ini enggak baik, atau orang-orang mukmin itu melihat ini baik. Fama ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun, apa saja yang dilihat sama semua orang mukmin baik, maka itu baik di sisi Allah Ta'ala, seperti ucapan Abdullah bin Mas'ud. Wa ma ra'ahu qabihan fahuwa indallahi qabih, dan apa yang dilihat oleh semua orang mukmin itu jelek, maka itu jelek di hadapan Allah Ta'ala. Setelah itu beliau mengatakan ala anna lam nuthbit hadza bi mujarridi ru'yah, tapi kami tidak boleh menetapkan masalah akidah seperti ini, masalah perkara yang gaib seperti ini cuma dengan sekedar mimpi. Bal bima dzakarnahu minal hujjati wa ghairiha, tetapi kita yang menjadi patokan kita itu adalah hujjah. Yang menjadi patokan kita itu adalah hujjah, dalil Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah kita sebutkan. Jadi intinya di sini kita fahami di sini beberapa pembahasan. Pembahasan yang pertama, beliau akan membahas di sini tentang masalah ziarah. Orang yang hidup kepada orang yang meninggal itu, orang yang meninggal akan mengetahui. Bahkan mereka mendengar. Bahkan mereka menjawab salam. Kemudian setelah itu yang kedua akan beliau bahas juga tentang orang yang meninggal itu ketika diziarahi, mereka itu akan merasakan tenang, gembira dengan ziarahnya orang yang ziarah kepadanya. Ibaratnya kayak gini lah, kalau kita sakit, kemudian ada sahabat karib kita itu yang mendatangi kita dan menjenguk kita, kita itu merasa senang, kita merasa bahagia dengan orang-orang yang datang mengunjungi kita. Maka kata beliau, kata Imam Muqayyim, demikian juga orang yang sudah mati, mereka itu akan senang sekali dengan ziarahnya kita. Orang-orang yang masih hidup, dari siapa yang mereka kenal, kemudian kita itu datang menziarahi. Beliau mengatakan di sini, waqad thabata fi sahih, telah sahih sebuah hadis dalam Sahih Muslim, annal mayyita yasta'nisu bil musyayyi'ina li janazatihi ba'da dafnihi, bahwasanya orang yang meninggal mereka itu merasa gembira, mereka itu merasa kayak enggak kesepian gitu, mereka itu merasa ada temennya lah gitu, mereka itu punya teman, mereka itu punya sahabat karib yang menjaga dia, menunggu dia, dan mereka itu merasa enggak kesepian. Dengan apa? Dengan orang-orang yang menziarahi mereka. Sebagaimana hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim dari hadis Abdurrahman bin Shimasyah Al-Mahri. Qala, beliau berkata, kata Abdurrahman, beliau bercerita, ini hadis Muslim, hadisnya sahih. Hadarna Amr bin As wa huwa fi siyaqatil mauti. Saya pernah mengunjungi Amr bin As ketika beliau sakit parah di penghujung kehidupan beliau, yaitu beliau sakit parah dan dengan sakit itu akhirnya beliau meninggal. Amr bin As radhiyallahu anhu, seorang sahabat mulia. Fabaka tawilan, maka Amr bin As itu nangis lama sekali ketika beliau itu mau meninggal. Ketika beliau mau meninggal, beliau itu nangisnya lama sekali. Wa hawwala wajhahu ilal jidar, dan beliau memalingkan wajahnya ke tembok, yaitu tidak mau melihat kita, yaitu kayak sedih sekali beliau itu. Akhirnya beliau menangis, kemudian beliau itu kayak memalingkan wajahnya ke tembok, melihat tembok, dia tidak mau melihat kita. Akhirnya sampai kita tunggu lama sekali. Faja'ala ibnuhu yaqul, maka putranya Abdullah bin Amr bin As, seorang sahabat mulia juga, dia tidak tega melihat bapaknya seperti itu, akhirnya bertanya, ma yubkika ya abati, wahai bapakku, apa yang membuat engkau itu sedih sampai seperti ini? Yaitu nangisnya itu sampai separah inilah tangisan engkau, bapakku. Maka beliau mengatakan, kata putranya mengatakan, yaitu putranya itu berusaha untuk ngedem-ngedemi bapaknya lah. Maka putranya mengatakan, amma basyaraka Rasulullah bikadza, wahai bapakku, bukankah Rasulullah SAW itu telah memberikan kabar gembira kepada engkau tentang
kebaikan engkau. Akhirnya ketika putranya itu menampilkan seperti ini, maka tangisan bapaknya itu reda. Amr bin As itu reda tangisannya. Setelah itu beliau fa'aqbala biwajhi. Setelah itu beliau menghadapkan wajahnya kepada kita. Kita yang menziarahi beliau ketika beliau sakit. Faqala, kemudian beliau mengatakan, kata Amr bin As, beliau mengatakan di akhir-akhir kehidupan beliau mengatakan, inna afdhala ma nu'iddu syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah. Sesungguhnya amal terbaik yang kita siapkan untuk menjemput kematian kita yaitu syahadat la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Setelah itu beliau bercerita, wa ini kuntu ala adbaqin thalathatin. Saya telah melalui 3 fase kehidupan. Saya, yaitu Amr bin As, telah melalui 3 fase kehidupan. Laqad ra'aituni wa ma ahadun asyaddu bughdhan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minni. Fase yang pertama, saya melihat diri saya adalah orang yang paling benci dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada di Arab orang yang paling benci kepada Muhammad kecuali saya. Wa illa ahabba ilayya an akuna qad istamkantu minhu. Sampai saya itu berharap waktu itu saya itu punya kesempatan untuk membunuh Muhammad. Faqataltuhu, kalau saya punya kesempatan kan saya bunuh Muhammad. Walau mitu ala tilkal hal lakuntu min ahlin nar. Jika seandainya saya meninggal di fase pertama ini, saya meninggal dunia, maka saya itu akan menjadi penghuni neraka saya ini. Setelah itu beliau berlanjutkan, falamma ja'alallahu al-islama fi qalbi. Sampai akhirnya datang hidayah dalam hati saya. Allah membukakan pintu hati saya untuk menerima Islam. Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya saya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, kemudian saya ketika di hadapan Rasulullah saya berkata kepada beliau, ubsut yadaka fali ubayyika. Wahai Muhammad, tolong julurkan tangan engkau. Saya ingin berjabat tangan kepada engkau dan saya ingin membaiat engkau. Fabasato yaminahu. Setelah itu Rasulullah menjulurkan tangan kanan beliau. Faqabattu yadi. Saya, yaitu ketika Rasul itu menjulurkan tangan, yang pengen saya itu baiat, saya mau membaiat beliau, akhirnya saya nggak jadi, saya tarik kembali tangan saya itu. Tangan saya itu saya tarik kembali. Akhirnya saya tidak jadi membaiat beliau. Akhirnya saya ditanya sama Rasulullah, malaka ya Amr? Ada apa wahai Amr? Kenapa kamu tidak jadi membaiat saya? Qultu, maka saya bertanya, aratu an ashtarid. Ya Rasulullah, saya pengen masuk Islam, tapi saya punya syarat. Saya punya syarat. Engkau terima syarat saya masuk Islam. Tapi kalau engkau tidak terima syarat saya tidak mau masuk Islam. Qala tashtaritu madza? Maka Rasulullah bertanya, wahai Amr, apa yang kamu syaratkan? Maka Amr bin As mengatakan, qultu ayyughfarali. Syaratnya jika Allah mau mengampuni semua dosa saya akan masuk Islam. Tapi kalau tidak, enggak, saya tidak akan masuk Islam. Qala, maka Rasulullah mengatakan, amma alimta annal islama yahdimu makana qablahu. Wahai Amr, apakah kamu tidak tahu kalau Islam itu akan menghapuskan dosa-dosa sebelumnya? Wa annal hijrata tahdimu makana qablaha, dan hijrah itu akan menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Wa annal hajja yahdimu makana qablahu, dan ibadah haji itu akan menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Akhirnya saya menjabat tangan beliau, saya membaiat beliau, dan saya itu masuk Islam. Ini fase kedua. Setelah itu beliau mengatakan, wa makana ahadun ahabba ilayya min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di fase ini tidak ada orang yang saya paling cintai dalam hati saya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Rasulullah itu adalah orang yang paling saya cintai. Setelah itu beliau mengatakan, wala ajalla fi aini minhu. Tidak ada orang yang paling terhormat di mata saya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau mengatakan, wa ma kuntu atiku an amla aini minhu ijlalan lahu. Sampai saya tidak bisa memasukkan Rasulullah di mata saya. Yaitu maksudnya apa? Saya tidak bisa menatap Rasulullah saking ta'zimnya, pengagunganku kepada beliau. Walau su'iltu an asifahu. Jika saya ditanya, tolong sifatkan sifatnya Rasulullah itu kayak apa wajahnya, ma'atoktu, saya tidak akan mampu menggambarkan wajahnya beliau.
Kenapa? Saya tidak berani menatap wajahnya beliau. Lam akun amlau ainayya minhu. Kenapa? Saya tidak pernah menatap wajahnya beliau. Walau mutu ala tilkal hali la rajutu an akuna min ahlil jannah. Saya berharap saya mati di fase kedua ini. Kalau seandainya saya mati di fase yang kedua ini, pasti saya itu akan masuk surga. Tapi rupanya Nabi Muhammad meninggal dunia, saya masih melanjutkan fase yang ketiga dari fase kehidupan saya. Tsumma wulina asya'an ma adri ma hali fiha. Setelah itu saya diberikan amanah, jabatan, kekuasaan setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, dan saya nggak tahu bagaimana nanti kondisi saya nanti di hari kiamat. Sampai akhirnya beliau mengatakan, yaitu intinya beliau itu takut ketika beliau itu termasuk salah satu sahabat yang ikut dalam perang fitnah, yaitu perang Jamal, demikian juga perang Siffin. Itu beliau yang termasuk yang ikut. Jadi perang Jamal dan Siffin itu peperangan fitnah di mana yang berperang semuanya sahabat, semuanya manusia sejati mulia. Di peperangan ini mayoritas para sahabat melarikan diri. Kata Imam Ahmad, beliau mengatakan terjadi perang Siffin dan perang Jamal dan Siffin, sahabat yang masih hidup itu ribuan. Tapi yang ikut peperangan cuma 30 orang saja. Termasuk Amr bin As ini. Maka intinya beliau takut. Di fase yang ketiga ini beliau takut sekali bagaimana nanti berjumpa dengan Allah Ta'ala. Akhirnya beliau mengatakan, ini poinnya yang terakhir ini, poin yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim itu di sini. Beliau mengatakan, faida anamitu. Nah, putraku, yaitu beliau ngomong sama putranya, berwasiat kepada putranya. Kalau nanti saya meninggal dunia, kalau seandainya nanti saya meninggal dunia, fala tashabni naihatun wala nar. Jangan sekali-kali ada satu keluarga saya yang menangis atau meratap, dan jangan sampai orang mengiringi jenazah saya itu dengan api, yaitu pakai obor. Dan itu kebiasaan orang Arab jahiliyah. Orang Arab jahiliyah itu kalau mereka itu mengiringi jenazah sampai kuburan, mereka itu menyalakan obor. Maka beliau mengatakan, jangan satupun orang mengiringi jenazah saya dengan ratapan, demikian juga dengan api yang dinyalakan. Fa'idha dafantumuni. Nah, saya berwasiat nanti kalau kalian itu memakamkan saya, fasunnu alaiya turaba sannan. Tolong lemparkan tanah ke muka saya itu pelan-pelan. Yaitu maksudnya itu ditutup jenazahnya beliau itu dengan tanah itu pelan-pelan. Setelah itu beliau mengatakan, poinnya di sini. Tsumma aqimu haula qabri qadramatun harujazur. Dan tolong jangan langsung pulang. Yaitu putraku, nanti kamu jangan langsung pulang. Tolong kamu temani saya dulu. Kamu temani saya dulu sesuai dengan waktu kamu itu menyembelih unta. Jadi waktu kalau zaman dulu kan nggak ada jam, 1 jam, 2 jam kan nggak ada. Patokannya bukan pakai jam. Tapi patokannya belum mengatakan seperti kamu itu menyembelih unta. Wayu kesamulah muha. Kemudian dagingnya itu kamu bagi-bagi ke tetangga-tetangga. Sampai mereka itu bisa makan dengan daging itu. Yaitu tunggu saya, temani saya sampai segitu waktunya. Hatta asta'nisu bikum. Sampai saya itu merasa tenang. Saya itu nggak merasa kesepian dengan adanya kalian duduk bersama saya. Wa angduru madza uraji'u bihi rusul rabbi. Sampai nanti saya akan berjumpa dengan malaikat-malaikat yang diutus oleh Allah kepada saya, mempertanyakan kepada saya tentang Tuhan saya, Nabi saya, dan agama saya. Setelah itu kalau sudah selesai baru pulanglah kalian. Lah hadis ini kata Imam Nawawi, beliau mengatakan, kata Imam Ibnu Qayyim, beliau mengatakan hadis ini sebagai bukti bahwa si mayit itu merasa tenang dengan kehadiran orang-orang yang hidup. Kenapa? Karena Amr bin As ini seorang sahabat mulia. Beliau saja berwasiat untuk ditemani. Berwasiat untuk ditemui. Apakah ini ada hadisnya dari Rasulullah? Nggak ada. Tidak ada memang dari hadisnya Rasulullah. Yang ada cuma kalau kita itu memakamkan jenazah, kita itu doakan. Kita itu doakan, setelah itu kita pulang. Ketika pulang, maka si mayit itu mendengar suara terompah kita. Tapi dari perbuatan Amr bin As ini, kata beliau, ini sebagai bukti. Dan ini perbuatan sahabat, nggak main-main ini. Ketika yang berbuat itu seorang sahabat, ini tidak main-main. Maka itu sebagai bukti bahwa mayit itu akan merasa tenang, merasa bahagia, merasa tidak kesepian dengan hadirnya orang-orang yang masih hidup untuk menemaninya.
Maka intinya orang-orang ketika kita itu ziarah kubur, datang ke kuburan orang tua kita, datang ke kuburan kakek kita, nenek kita, mereka itu tenang, mereka itu senang dengan ziarahnya kita. Kemudian masalah yang berikutnya, ini ada beberapa masalah yang disebutkan sama Imam Nawawi. Saya tadi sebutkan beberapa poin. Kemudian masalah yang berikutnya, beliau membahas masalah yang memang aneh mungkin di kita, tapi maksudnya saya sebutkan supaya kita itu nggak kaget, supaya kita itu nggak terlalu kaget. Beliau mengatakan, dan ini yang mengatakan Imam Al-Qayyim loh, ini nggak main-main. Waqad dzukira an jama'atin minas salaf, dan telah disebutkan cerita dari ulama-ulama salaf, annahum awsa ay yuqra'a inda quburihim waqta dafni. Mereka berwasiat untuk dibacakan Al-Quran ketika mereka dikuburkan. Jadi mereka dikuburkan, ada keluarganya yang membacakan Al-Quran. Ini kata beliau. Walaupun nanti akan saya sebutkan ucapan Imam Al-Qayyim di sini dengan di kitab yang lain berbeda. Nanti akan saya sebutkan. Qala Abdul Haq Al-Ishbili, berkata Imam Abdul Haq Al-Ishbili, yurwa anna Abdullah bin Umar, diriwayatkan bahwasanya Abdullah bin Umar amara ayyuqra inda qabrihi surat Al-Baqarah. Beliau berwasiat untuk dibacakan surat Al-Baqarah ketika beliau dimakamkan. Ketika beliau dimakamkan, maka beliau berwasiat untuk dibacakan surat Al-Baqarah. Wa mimman ra'a dzalika Al-Ala bin Abdurrahman. Dan yang berpendapat seperti ini termasuk juga Imam Ala bin Abdurrahman. Wa kana al-Imam Ahmad yunkiru dzalika awalan. Ini kata Imam Qayyim, beliau mengatakan, dan dulu Imam Ahmad mengingkari perbuatan seperti ini. Bahkan beliau menjuluki perbuatan ini sebagai bid'ah. Yaitu apa? Membaca Al-Quran ketika memakamkan jenazah. Haitsu lam yablughu fihi athar. Kenapa? Karena Imam Ahmad belum pernah sampai kepada beliau athar ini. Yaitu riwayat ini, cerita ini. Tsumma raja'a dzalika. Tapi setelah itu beliau rujuk. Imam Ahmad setelah itu beliau rujuk dan beliau kembali, yaitu beliau tidak berpendapat akan bid'ahnya. Sebagaimana diceritakan sama Imam Al-Khallal dalam jami' beliau, kitab Al-Qira'ah Indal Qubur. Beliau buat bab dalam kitab Al-Jami' anjuran membaca Al-Quran ketika memakamkan jenazah di kuburan, termasuk ketika kita itu ziarah kubur. Maka nanti akan saya bahas sedikit masalah ini. Kata Imam Al-Khallal, beliau mengatakan, akhbarana Al-Abbas bin Muhammad Ad-Duri, telah mengabarkan kepada kami Abbas bin Muhammad Ad-Duri. Beliau berkata, haddatsana Yahya bin Ma'in, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ma'in, haddatsana Mubashir Al-Halabi. Beliau berkata, telah mengabarkan kepada saya Mubashir Al-Halabi. Beliau berkata, haddatsani Abdurrahman bin Ala Al-Lahlaj, telah mengabarkan kepada saya Abdurrahman bin Ala Al-Lahlaj, an abihi, dari bapaknya, dari Ala bin Abdurrahman. Beliau bercerita, ini diskusi beliau sama Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau mengatakan, qala abi, bapakku bercerita kepada saya, idza ana mitu fadhani fil lahdi. Kalau saya meninggal dunia, tolong saya nanti letakkan jenazah saya itu di lahat. Kuburan modelnya itu lahat. Lahat itu nggak seperti kita. Kalau kita itu model kuburannya syak. Jadi nanti model kuburan itu ada dua. Ada model kuburan lurus, kemudian setelah itu di bawahnya sedikit itu kasih lubangan di bawah. Jenazah taruh di situ, kayak kita lah. Kita kan kuburan lurus kayak gini kan, kotak. Jenazah taruh di situ, kemudian setelah itu kasih penutup. Ini model seperti ini namanya syak. Kuburannya modelnya syak, bukan liang lahat. Kalau model yang kedua, kuburan liang lahat itu dibuat lubangan ke bawah, setelah itu dibikin lubangan ke samping. Lubangan ke samping, jenazahnya taruh di sini. Setelah itu baru ditutup, tanah ditempelkan di sebelahnya, bukan di atasnya. Tapi syak itu disunahkan ketika tanahnya itu keras. Kayak tanahnya Arab itu kan keras, itu sunahnya syak. Tapi kalau tanahnya lembek kayak kita, itu sunahnya itu bukan syak, karena nanti ambrol. Tetapi yang terbaik itu pakai syak seperti kita. Beliau mengatakan, kata bapaknya kepada anaknya, nak, nanti kalau saya meninggal dunia, tolong bikinkan kuburan saya itu dengan lahat, liang lahat. Wakul, kemudian nanti ketika memasukkan jenazah saya, tolong baca Bismillahi wa ala sunnati Rasulullah. Ini sunnah ketika kita itu memasukkan kuburan ke liang lahat. Orang Simai itu masukkan ke liang lahat itu sunnahnya kita baca Bismillah wa ala sunnati Rasulillah, itu sunnahnya. Wa sunna alayya turaba shannan, dan tolong nanti timpakan tanah kepada saya pelan-pelan.
waqra inda ra'si bi Fatihatil Baqarati wa khatimiha, dan tolong bacakan di samping kepala saya surat Al-Baqarah di awalnya dan di akhirnya. Fa ini sami'tu Abdullah bin Umar, karena saya mendengar Abdullah bin Umar yaqulu dzalika, beliau berwasiat seperti itu. Akhirnya qala Abbas Ad-Duri, Abbas Ad-Duri beliau mengatakan, sa'altu Ahmad bin Hanbal, saya pernah bertanya sama Imam Ahmad bin Hanbal, qultu tahfadhu fil qira'ati 'alal qubri syai'an, wa Imam Ahmad, apakah engkau pernah mendengar sesuatu tentang membaca Al-Qur'an di kuburan? Qala la, maka beliau mengatakan enggak, saya enggak tahu. Apakah ada riwayat masalah ini, saya enggak tahu. Wa sa'altu Yahya bin Ma'in fahaddatsani bihadzal hadits, kemudian saya tanya kepada Yahya bin Ma'in dan beliau membawakan hadis ini. Ada cerita lagi, jadi Imam Ahmad itu beliau tidak sampai kepada beliau ilmu masalah tadi, riwayat tadi. Akhirnya beliau mengingkari sampai nanti beliau menjuluki bid'ah. Tetapi ketika disampaikan riwayat itu, akhirnya beliau rujuk. Sebagaimana ceritanya diceritakan sama Ali bin Musa Al-Haddad. Beliau bercerita, kuntu ma Ahmad bin Hanbal wa Muhammad bin Qudamah Al-Jauhari fi janazatin. Saya pernah bersama Imam Ahmad bin Hanbal dan bersama Imam Muhammad bin Qudamah Al-Jauhari fi janazatin, dan kami itu sedang membawa jenazah ke kuburan. Falamma dufinal mayyitu jalasa rajulun dharirun yaqra indal qabri. Ketika sudah selesai ditanam jenazahnya itu, tiba-tiba datang orang yang buta. Datang orang yang buta kemudian membacakan Al-Qur'an di samping kuburnya. Faqala lahu Ahmad, maka Ahmad mengingkari perbuatan itu. Beliau mengatakan, ya hadza, wahai orang buta, innal qira'ata indal qabri bid'ah. Membaca Al-Qur'an di samping kuburan itu bid'ah. Karena beliau tidak tahu ilmunya. Falamma kharajna minal maqabir, ketika kami keluar dari kuburan, qala Muhammad bin Qudamah li Ahmad bin Hanbal. Imam Muhammad bin Qudamah, beliau diskusi sama Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau bertanya, ya Aba Abdillah, ma taqulu fi Mubashshir Al-Halabi? Saya ingin bertanya kepada engkau, bagaimana pendapat engkau tentang orang namanya Mubashshir Al-Halabi? Dia riwayatnya thiqah atau tidak? Qala, maka beliau kata Muhammad mengatakan thiqatun, orang yang thiqah. Thiqah itu terpercaya. Kalau menyampaikan riwayat berarti dia itu terpercaya. Qala katabta anhu syai'an? Kemudian bertanya lagi, apakah engkau Imam Ahmad menulis ilmu dari dia? Qala na'am, iya, saya menulis dari dia. Qala fa akhbarani Mubashshar, wa Imam Ahmad telah mengabarkan kepada saya Mubashshar. An Abdurrahman bin Ala bin Lajlaj, dari Abdurrahman bin Ala Al-Lahlaj, dari bapaknya, annahu awsa idza dufina ayyaqra inda ra'si bi Fatihatil Baqarati wa khatimiha. Beliau berwasiat kalau bapaknya itu meninggal dunia, nanti tolong ketika dikuburkan dibacakan surat Al-Baqarah di awal dan akhirnya. Waqala, kemudian beliau mengatakan, sami'tu Ibnu Umar yusi bidzalika. Saya mendengar Abdullah bin Umar itu berwasiat seperti itu. Imam Ahmad ketika mendengar riwayat ini kaget beliau itu. Karena ilmu baru bagi beliau. Akhirnya beliau mengatakan, faqala lahu Ahmad farji. Maka beliau mengatakan, tolong, ayo kita kembali lagi. Kita kembali lagi ke kuburan. Kita kembali lagi ke kuburan. Wa qul lirrajuli yaqra, dan tolong perintahkan kepada orang buta tadi untuk membaca. Untuk membaca, silakan dibaca lagi. Kenapa? Karena saya baru mendapatkan ilmu baru dalam masalah ini. Jadi intinya di sini beliau nanti membahas di sini pembahasan penting tentang masalah membaca Al-Qur'an di kuburan. Membaca Al-Qur'an di kuburan. Nanti Al-Imam Al-Qayyim beliau berdalil dengan dalil ini kalau Imam Ahmad itu beliau rujuk dari pendapat yang mengatakan bid'ah. Setelah itu beliau menyebutkan, kata Imam Ibnu Qayyim, beliau menyebutkan lagi, saya bacakan ucapan beliau. Wa qala Al-Hasan As-Sabbah Az-Za'farani, dan berkata Imam Az-Za'farani beliau mengatakan, sa'altu Syafi'iyah, saya bertanya Imam Syafi'i, anil qira'ati indal qabri, tentang membaca Al-Qur'an di kuburan. Faqala la ba'sa bihi, beliau mengatakan tidak ada masalah, hukumnya boleh. Tetapi ini yang aneh nih, kata Imam Ibnu Hajar menyikapi masalah riwayat seperti ini, beliau mengatakan, wa hadza nassun gharibun an Syafi'i. Ucapan ini aneh sekali dari Imam Syafi'i, yaitu ucapan yang aneh. Kenapa? Karena mazhab yang masyhur dari beliau nggak seperti itu gitu. Mazhab yang masyhur itu baca Quran di kuburan itu nggak sampai pahalanya kepada si mayit itu mazhabnya beliau. Tapi kata Imam Ibnu Rajab, beliau mengatakan, Imam Hajar mengatakan, wa Za'farani min ruwatil qadim.
Imam Az-Za'fari itu termasuk periwayatan dari Imam Syafi'i tapi yang qaul qadim ketika beliau masih di Irak. Wa idza lam yarid fil jadid ma yukhalifu mansusal qadim. Kaidahnya jika qaul jadidnya Imam Syafi'i, ucapan yang baru, tidak ada yang membantah qaul yang qadim, yang lama, maka berarti itu diamalkan. Walakin yalzamu dzalika ayyakuna Syafi'i qailan bi wusuli thawabil Qur'an. Tapi kalau kita amalkan pendapat Imam Syafi'i, melazimkan kita merubah pendapat yang masyhur dari beliau bahwa bacaan Al-Quran itu nggak sampai kepada si mayit. Ini pendapatnya Imam Syafi'i memang nggak sampai. Syekhul Islam beliau mengatakan, kata Syekhul Islam, wala yahfad ani Syafi'i nafsihi fi hadil mas'alati kalam. Tidak ada riwayat yang sahih dari Imam Syafi'i tentang masalah ini. Wa dzalika li anna dzalika kana indahu bid'ah. Karena Imam Syafi'i itu berpendapat bacaan Al-Quran dihadiahkan kepada si mayit itu perkara yang baru, bid'ah. Walaupun nanti beda dengan pendapatnya Imam Ahmad. Kalau Imam Ahmad itu sampai kepada si mayit, tapi kalau Imam Syafi'i nggak sampai. Jadi kalau di Indonesia itu orang-orang yang mereka itu membaca Quran dihadiahkan kepada si mayit, mereka itu dalilnya, rujukannya bukan Imam Syafi'i. Mereka rujukannya bukan Imam Syafi'i. Dalam masalah ini mereka keluar dalam mazhab, tapi mereka memakai pendapatnya Imam Ahmad. Sehingga saya terkadang itu lihat ceramah-ceramahnya mereka itu, ustaz-ustaznya mereka itu ya istilahnya itu apa ya, anehnya itu mereka sering mengatakan itu gembongnya Wahabi saja. Siapa itu? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Gembongnya Wahabi saja berpendapat kalau bacaan Quran kepada si mayit itu sampai. Gembongnya Wahabi. Tapi anehnya orang-orang Wahabi sekarang itu nggak sampai gitu, dan nggak mau membacakan Quran kepada si mayit gitu. Paham nggak maksudnya itu? Kan mereka itu kan menjuluki orang yang tidak mau membaca Quran dihadiahkan kepada si mayit itu kan Wahabi. Istilahnya tahlilan dan yang lainnya lah itu. Wahabi. Maka mereka mengatakan gembongnya Wahabi saja. Ibnu Taimiyah berpendapat sunnahnya itu, sunnahnya membacakan Quran dihadiahkan kepada si mayit, bahkan sampai. Maka kita katakan memang pendapatnya Imam Ahmad atau mazhab Hambali dan Syekhul Islam termasuk mazhab Hambali berpendapat sampai. Itu pendapatnya Imam Ahmad. Syekhul Islam mengikuti pendapat Imam Ahmad. Kalau Imam Syafi'i pendapatnya nggak sampai. Kalau kalian itu ngikuti Syafi'i, kenapa dalam masalah ini nggak ngikuti Syafi'i gitu loh? Malah ngikuti mazhab yang lain kan gitu loh. Jadi dalam masalah ini mereka tidak mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i. Dalam masalah seperti itu, acara-acara seperti itu, membaca Quran dihadiahkan kepada si mayit, itu bukan mazhab Syafi'iyah. Bukan pendapatnya Imam Syafi'i, tapi itu pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Karena beliau berpendapat seperti itu. Nah, jadi intinya bahwa membaca Al-Quran kepada kuburan ketika kita ziarah kubur itu memang masalah khilafiyah. Itu masalah khilafiyah, panjang lah khilafnya dalam masalah ini. Intinya kalau memang kita itu tidak mau mengamalkan, itu tidak ada masalah, silakan kalau kita menguatkan pendapat itu. Tetapi jangan kita mengingkari pendapat yang lain. Jangan mengingkari pendapat yang lain yaitu pendapat-pendapat yang mereka mengatakan bahwasanya membaca Al-Quran di kuburan itu dianjurkan, disunahkan, sebagaimana tadi cerita-cerita tadi, seperti Imam Ahmad, demikian juga yang lainnya. Ya, sampai di sini pembahasan kita. Nanti insya Allah kita ada sebenarnya pembahasan penting yang saya singgung sedikit lah. Kata Imam Al-Qayyim, ini saya bacakan sedikit. Al-Imam Al-Qayyim kemudian beliau menyebutkan di antara bacaan yang bermanfaat bagi si mayit itu adalah membaca surat Yasin. Nah, ini akhirnya kan ya di masyarakat kita ya seperti itu. Ada sebuah riwayat beliau mengatakan wafin Nasa'i, dikeluarkan Imam Nasa'i dan yang lainnya dari hadis Ma'qil bin Yasar al-Muzani. An Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Rasulullah bersabda, "Iqra'u Yasin inda mautakum." Bacakan surat Yasin di samping orang mati kalian. Di samping kuburan berarti itu. Apa kata Imam Ibnu Qayyim, saya bacakan beliau, "Wa hadza yuhtamal ay yuradu bihi qira'atuha 'alal muhtadhar inda mautihi." Hadis ini kalau sahih itu mungkin yang dimaksud sama Rasulullah itu membacakan surat Yasin kepada orang yang mau meninggal. Inda mautakum, mautakum itu orang yang mau meninggal. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Laqinu mautakum la ilaha illallah." Talkinkan orang yang mau mati di antara kalian dengan la ilaha illallah. Tapi kata beliau mengatakan wa yuhtamal, dan mungkin juga ayuradu bihi al-qira'atu indal qabr.
membaca Al-Quran yang dimaksud dengan hadis tadi membaca Al-Quran di samping kuburan. Wal aula adhar, tapi kemungkinan yang pertama lebih kuat. Kemungkinan yang pertama lebih kuat. Ya, jadi intinya di sini membaca surat Yasin ketika di samping orang yang meninggal. Yang meninggal itu adalah orang yang apa itu sebelum meninggal yang mau mati atau orang yang sudah meninggal dalam kuburannya. Itu beliau mengatakan ada dua kemungkinan. Walaupun kemungkinan untuk orang yang mau mati itu lebih kuat. Tapi yang menjadi pertanyaan di sini hadisnya sahih atau tidak gitu. Hadisnya itu sahih atau tidak? Hadisnya memang dalam masalah ini perdebatan panjang para ulama dalam masalah ini karena dikeluarkan oleh Imam Nasai, demikian juga dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban, dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi hadisnya itu riwayatnya panjang sekali masalah ini. Tapi saya bacakan pendapatnya Imam Ibnu Hajar. Dalam sekolah ini beliau mengatakan A'allahu Ibnu Qattan bil ittirab bil waqfi. Al-Imam Ibnu Qattan beliau menjuluki hadis ini dengan muttarib, goncang hadisnya. Wabil waqfi, dan hadisnya itu mauquf, enggak sampai ke Rasulullah. Wa bi jahalati hali Abi Utsman wa abihi. Demikian juga hadis ini ada rawi yang majhul, enggak dikenal. Wa naqala Abu Bakar Al-Arabi an Daruqutni annahu qala hadza haditsun dhaiful isnad. Imam Daruqutni mengatakan hadis ini adalah hadis yang lemah sanadnya. Majhulul matan, dan matannya itu aneh. La yasihu fil babi hadithun, tidak ada satu hadis pun yang sahih. Wa dha'afahu Nawawi, dan hadis ini juga didhaifkan oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi juga mendhaifkan hadis ini. Di kitab Majmu' Syarah Muhadzab, beliau mendhaifkan hadis tentang masalah keutamaan baca surat Yasin kepada orang yang meninggal, itu hadisnya dhaif. Ya, sampai di sini pembahasan kita, nanti insyaallah kita lanjut lagi. Ini masih banyak yang saya lewati karena banyak sekali cerita-cerita yang itu tidak terlalu penting, tapi intinya yang kita bahas seperti ini. Jadi ada beberapa inti pembahasan yang kita bahas. Yang pertama yaitu tentang apakah orang meninggal itu mereka mengetahui ziarahnya orang yang masih hidup dan bisa mendengar. Kalau Imam Ibnu Qayyim beliau mengatakan bisa. Kemudian yang kedua, apakah si mayit itu mereka merasa bahagia dengan orang yang ziarah kepadanya? Kita katakan bisa. Mereka bisa senang dan mereka itu tidak kesepian dengan ziarahnya orang yang ziarah. Dan kapan dianjurkan? Dianjurkan di hari Jumat. Itu pun tidak ada riwayat dalam masalah ini, yang ada cuma pendapat sahabat atau pendapat ulama-ulama dalam masalah ini. Kemudian yang ketiga, masalah berikutnya tentang membaca Al-Quran di kuburan. Membaca Al-Quran di kuburan, kalau tarjihnya Imam Ibnu Qayyim beliau mengatakan hukumnya dianjurkan, dan itu pendapatnya Imam Ahmad. Tetapi kalau Imam Syafi'i ada beberapa riwayat, ada yang mengatakan Imam Za'farani merukilkan, Imam Ahmad Imam Syafi'i belum mengatakan membolehkan, tetapi dibantah nanti sama Syekhul Islam yang menukilkan boleh, karena mazhab yang masyhur di kalangan Imam Syafi'i bahwa bacaan Quran kepada si mayit itu nggak akan sampai, sehingga itu pendapat yang aneh. Kemudian masalah berikutnya tadi masalah membaca surat Yasin di samping kuburan. Itu juga menjadi khilaf di antara para ulama. Pertama masalah hadisnya sahih atau tidak, khilaf panjang di antara para ulama. Kemudian yang kedua tentang yang dimaksud dengan orang mati itu siapa? Apakah itu orang yang mau mati atau membaca Yasin itu maksudnya kepada kuburan dari orang-orang yang sudah meninggal? Ya, sampai di sini pembahasan kita, nanti insyaallah kita lanjut lagi. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, sallallahu Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain.